terletak di daerah Ciparai, Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Seperti apa UMKM-nya dan bagaimana proses manajemen SDM-nya? Simak video berikutnya. Hai teman-teman, ketemu lagi nih dengan kami. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihannya. Bagaimana video kami sebelumnya? Menarik bukan? Semoga kalian juga akan menyukai video kami kali ini. Selamat menyaksikan ya. Pada hari ini, saya dan kedua teman saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu UKM yang terletak di Desa Manggung Harja, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Perjalanan ditempuh sekitar 50 menit dari kota Bandung menggunakan kendaraan roda 4. Ciparai dan daerah sekitarnya memang dikenal sebagai kawasan industri tekstil. Kali ini, kami sudah sampai di rumah produksi milik Bapak Hedi Wijaya. Beliau adalah pemilik Edi Shocks yang merupakan UMKM binaan yang memproduksi berbagai macam bentuk dan motif kaos kaki. Pak Hedi memulai usaha ini dari tahun 2008. Dari sejak berdiri, banyak pengalaman mengenai manajemen SDM yang dialami. Alasan Pak Hedi memutuskan untuk merekrut karyawan adalah kebutuhan jumlah produksi yang meningkat, sedangkan tidak bisa semua beliau handle sendiri. Akhirnya, Pak Hedi memutuskan untuk merekrut karyawan. Dalam perekrutannya, Pak Hedi tidak membuka lowongan kerja di berbagai platform, tetapi ia mempekerjakan orang yang sudah dikenal dan tidak melakukan seleksi yang ketat. Spesifikasi yang dibutuhkan hanya agar karyawan baru dapat mengerti dan menguasai mesin pembuat kaos kakinya. Bagi karyawannya,
Nantinya Pak Hedi selaku pemilik dan pengelola akan memberikan hak dan kewajiban kepada tiap-tiap karyawannya. Hak-hak yang akan didapatkan adalah fasilitas dan beberapa kompensasi lainnya seperti gaji pokok, tunjangan, insentif, dan lembur. Hal ini dirasa sangat berpengaruh dalam peningkatan kerja karyawan-karyawannya. Pasalnya, kompensasi yang diberikan juga sebagai bentuk apresiasi kepada setiap karyawan yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk usaha yang ia bangun. Selain itu, untuk saat ini karyawan yang aktif bekerja ada 6 orang. Jumlah ini diharapkan terus bertambah sehubungan dengan kebutuhan produksi yang saat ini makin bertambah. Strategi-strategi yang digunakan Pak Hedi ini agar pengembangan SDM-nya berjalan dengan efektif dan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dan mengadakan pelatihan di awal karir setiap karyawan agar saat menjadi karyawan tetap kinerjanya sudah optimal. Dalam hal ini, proses rekrutmen di UMKM milik Pak Hedi belum sepenuhnya berhasil karena perekrutan karyawan yang dilakukan belum sesuai prosedur, sehingga kualitas karyawan yang dihasilkan juga kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Terkait dengan karyawan baru, biasanya Pak Hedi memfasilitasi pelatihan atau training dalam kurun waktu 2-3 bulan lamanya. Nah, waktu pelatihan ini biasanya disesuaikan dengan kemampuan bawaan yang telah dimiliki para karyawan sebelumnya. Semakin lihai kemampuan seorang karyawan, maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan dasarnya. Untuk pelatihan dasarnya, para karyawan senior juga memiliki andil dalam pelatihan ini, di mana biasanya merekalah yang membantu para karyawan dan memahami apa saja yang perlu dan tidak perlu dikerjakan dalam bekerja. Di sini saya sudah bersama salah satu karyawan. Saya ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai gimana sih manajemen karyawan di sini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Yana Mulyana. Dengan Bapak Yana. Bapak sudah berapa lama bekerja di sini? 3 tahun. 3 tahun. Waktu pertama kerja di sini apakah dilakukan dulu kayak training atau pelatihan-pelatihan gitu nggak Pak? Enggak, langsung kerja, langsung latihan, belajar mesin. Oh, jadi pertamanya diajarin dulu mesinnya, belajar mesin, pakai mesinnya seperti apa. Kalau misalkan jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 7 sampai jam 5 sore. Oh, jam 5. Ada juga nanti waktu istirahat ya buat sholat ya? Ya. Lalu mengenai pelatihan di sini kan Bapak sekarang karyawan di sini, ada gak upaya misalkan belajar di tempat lain untuk kayak lebih tahu mesin-mesin di sini seperti apa? Di sini aja, weh. Jadi langsung di sini membedah yang ada di sini aja gitu. Gak misalkan ada googling atau searching bagaimana cara operasinya atau upaya-upaya apa yang itu yang dilakukan? Enggak, ada kan dulu ada ini yang pelatihnya. Oh, ada pelatihnya, melakukan pelatihan. Jadi saat bekerja di sini sudah mampu gitu ya, sudah mampu mengoperasikannya gitu. Ya, bisa. Terima kasih Bapak. Ya. Dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi konflik antara Pak Hedi dengan para karyawannya. Sebagai besar konfliknya dikarenakan kurangnya disiplin dan karyawan mengenai jam kerja ataupun kecerobohan dalam bekerja, dan juga kurangnya kenyamanan karyawan saat bekerja. Tetapi hal ini diatasi dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan pemilik sehingga masalah tidak bertambah besar. Perusahaan milik Pak Hedi juga memiliki hubungan industrial dengan beberapa pihak lain. Nah, diantaranya dengan supplier benang dan pihak pemasarannya, dikarenakan perusahaan Pak Hedi ini hanya memproduksi barang setengah jadi dan tidak langsung dipasarkan. Akan tetapi harus diserahkan kepada pihak ketiga untuk diproses hingga siap jual. Kita bisa lihat bahwa dalam proses produksinya, Pak Hedi sebenarnya tidak banyak membutuhkan karyawan, karena pada proses produksi, fungsi utama dari karyawan hanya sebagai pengontrol dan menyortir dari kaos kaki yang sudah dibuat oleh mesin-mesin canggih ini. Nah, jadi karyawan-karyawan yang akan dipekerjakan di perusahaan ini sangatlah harus menguasai dari semua segi aspek permasalahan dan juga kelihayan dalam mengurus mesin-mesin kaos kaki ini.
Dikarenakan jika ada kesalahan nantinya pada mesinnya, para karyawan tersebut dapat dan mampu menyelesaikan masalahnya dan tidak mengganggu proses produksi. Ini adalah kondisi di mana karyawan harus bekerja, seluruh ruangannya dipenuhi dengan mesin-mesin pembuat kaos kaki, dan karyawan-karyawannya hanya perlu memperbaiki bila ada benang-benang yang kusut dan juga merapihkan kaos kaki yang telah dibuat dan akan jatuh kepada keranjang-keranjang kuning lalu disortir. Berikut ini adalah bagaimana mesin pembuat kaos kaki ini bekerja. Ini adalah salah satu karyawan yang sedang membenarkan mesin pembuat kaos kakinya karena ada benang yang menyangkut. Sebagai hasil dari analisa yang kami lakukan di perusahaan Bapak Hedi, maka perbaikan yang akan kami usulkan kepada perusahaan adalah berupa rekrutmen dan seleksi karyawan. Hal ini dikarenakan karena dari informasi yang didapat bahwa di perusahaan Pak Hedi itu terjadi masalah di antara karyawan dan pemiliknya dikarenakan karena ketidakcocokan yang terjadi karena rekrutmen yang kurang ketat dan seleksinya pun sama kurang ketat. Maka dari itu, usulan perbaikan yang kami usulkan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh poster lowongan pekerjaan yang berisi tentang persyaratan dan juga berkas lamaran yang harus dilengkapi. Nah, yang pertama di sini persyaratannya pendidikannya minimal SMA atau SMK yang lebih diutamakan karena jurusan SMK mungkin lebih menguasai di bidangnya. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan tim. Yang ketiga, tidak buta warna. Yang keempat, berpengalaman di bidang yang sama. Yang kelima, mampu bekerja sama dengan shift karena di perusahaan ada shift pagi, siang, dan malam. Yang terakhir,
harus teliti, cekatan, dan disiplin. Tadi disebutkan oleh Pak Hedi, kendala perusahaan sering mengeluarkan karyawan karena kurangnya disiplin karyawan dalam bekerja. Selanjutnya ada berkas lamaran kerja. Berkas lamaran yang harus dilengkapi, yang pertama harus mengirim surat lamaran, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SKCK, fotokopi kartu keluarga, KTP, dan juga mengirim 2 lembar foto yang berukuran 4x6. Nah, bagi peminat, segera kirim berkas lamaran tersebut ke alamat Jalan Laswi nomor 758 Manggung Harja, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat nomor 3308. Info selanjutnya hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Lowongan pekerjaan ini diharapkan dapat membantu Bapak Hedi selaku pemilik perusahaan untuk menjalankan perusahaannya dari segi rekrutmen dan seleksi karyawannya, supaya apabila karyawan yang diterima bekerja di sana merasa cocok dengan spesifikasi tersebut, nantinya akan menambah keoptimalan dalam proses produksi. Gimana teman-teman? Seru banget kan menyaksikan kunjungan kami ke UMKM milik Pak Hedi? Apalagi setelah tahu bagaimana sistem manajemen SDM-nya. Tapi sayang sekali, kami harus pamit undur diri. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Bertemu lagi dengan kami di video selanjutnya ya. Dadah!